Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Miss. Hari ini kita belajar matematika untuk kelas 8 yaitu bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menjelaskan bangun ruang sisi datar beserta unsur-unsurnya. Lalu siswa dapat menyebutkan contoh-contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ada yang tahu belum bangun ruang sisi datar itu apa? Oke, yang belum tahu kita belajar hari ini ya. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar. Ya, seperti ini. Ya, ini tidak asing lagi ya sama kalian. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, ada yang bisa menyebutkan contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari nggak? Misalnya kubus nih, ya, Rubik kubus. Nah, lalu kotak kado ini merupakan bangun ruang sisi datar yang berbentuk kubus. Lalu kalau untuk balok ada akuarium dan lemari. Lalu ini ada tenda dan coklat berbentuk prisma. Lalu atap pada bangunan tersebut berbentuk limas. Oke. Nah, untuk kali ini kita membahas kubus dan balok aja dulu ya. Nanti prisma dan limas kita bahas di video selanjutnya. Kubus dan balok udah tidak asing lagi ya. Kubus itu bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi ya. Sisinya berbentuk persegi. Kalau berbentuk persegi berarti panjang sisinya sama dong. Ingat ya, berarti kubus itu memiliki panjang sisi yang sama ya. Lalu balok. Nah, balok ini bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi di antaranya persegi dan persegi panjang. Nah, berarti bisa dong kita simpulkan kalau balok itu panjang sisinya atau rusuknya berbeda-beda ya, karena di dalamnya terdapat persegi dan persegi panjang. Oke, kita langsung ke unsur-unsur pada kubus dan balok. Oke, ini gambarnya kebetulan mewakili aja ya kubus. Sebenarnya kubus dan balok itu unsur-unsurnya sama aja ya, yang membedakannya tadi hanya panjang rusuknya saja. Oke, yang menjadi unsur-unsurnya ada yang namanya bidang atau sisi ya. Bidang atau sisi ini adalah permukaan datar yang membatasi bangun ruang tersebut ya. Kita tahu bahwa permukaan datarnya itu adalah misalnya ABCD, BCGF, ADHE dan masih banyak lagi. Nah, kalau kamu hitung bidangnya ada sebanyak 6 atau sisinya ada sebanyak 6 ya. Sama ya tadi sama pengertian kubus, memiliki 6 sisi berbentuk persegi ya. Lalu rusuk. Nah, rusuk ini adalah ruas garisnya atau kerangkanya yang membentuk bangun ruang tersebut ya. Seperti AB, BC, CD dan yang lain-lain. Kalau kamu hitung rusuk pada kubus dan balok itu ada 12. Lalu titik sudut. Nah, titik sudut inilah titik pertemuan antara ruas-ruas garis tersebut. Ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudutnya ada 8. Oke? Nah, sekarang kita menghitung panjang rusuk kubus. Aduh ya, kalau ada soal seperti ini. Diketahui panjang rusuk kubus S cm ya. Ditanya berapa panjang rusuk keseluruhannya. Nah, rusuk tadi kan ada sebanyak 12, maka secara manual bisa kita jumlahkan ya. Tadi panjang rusuknya S cm, berarti S tambah S tambah S banyak 12 kali ya. Oke, atau bisa disimpulkan dengan rumus 12 dikali S atau 12 dikali panjang rusuknya. Oke, jadi misalnya kalau ada panjang rusuknya 3 cm, berapakah jumlah panjang keseluruhan rusuknya? Berarti langsung aja 12 dikali 3 yaitu 36 cm ya. Bagaimana dengan contoh seperti ini? Priscilla ingin membuat kerangka kubus menggunakan kawat yang panjangnya 96 cm. Berapa panjang rusuk yang digunakan untuk membuat kerangka kubus tersebut? Iya, yang ditanya panjang rusuknya, yang dikasih tahu hanya panjang kawat ya, panjang kawat keseluruhannya maksudnya ya. Nah, berarti kamu tinggal masukkan ke rumusnya aja. Nah, 96 cm itu adalah panjang kawat tadi ya, sama dengan 12 kali S. Nah, S-nya panjang rusuknya belum dikasih tahu, berarti kita cari yuk. Nah,
Nih, S sama dengan 96/12. Dapatlah S-nya 8 cm atau panjang rusuknya 8 cm ya. Itu untuk kubus. Sekarang kita ke balok. Nah, balok tadi kita ada singgung bahwa panjang pada rusuk balok itu berbeda-beda ya. Nih, bagaimana sih cara mencari jumlah panjang keseluruhan balok? Oke, gampang aja. Kamu tinggal jumlah-jumlahkan aja keseluruhan rusuknya, ya kan? Oke, tapi kita mau cari cepatnya ya. Cari cepat tapi harus paham juga, ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah balok, diketahui panjangnya P cm, lebarnya L cm, tingginya T cm. Nah, yang ditanya jumlah panjang rusuk balok, jumlah panjang seluruhnya maksudnya ya. Oke, langsung aja. Nah, kita lihat nih panjang L dan tinggi. Ada rusuk balok panjangnya P ini, P ya. Lebarnya L, tingginya T. Nah, kita lihat panjang rusuk balok yang sama dengan si P ini ada berapa sih? Ada 4 kalau kita lihat ya, ada 4. Berarti langsung aja 4 dikali P, itu untuk yang P. Oke, tambah ya. Lalu panjang rusuk balok yang sama kayak L. Nah, kalau kita lihat ini ada 4 juga, berarti 4 dikali L ya. Tambah, nah panjang rusuk yang sama panjangnya sama seperti T. Ada 4 juga yang tegaknya, berarti 4 kali T. Nah, langsung aja kita buat simpulkan rumusnya. Jumlah panjang rusuk balok ya, cara cepatnya 4 dikali P ditambah 4 dikali L tambah 4 dikali T. Oke, paham? Kita ke contoh. Nih, misalnya dikasih tahu ya. Diketahui panjang 8 cm, lebarnya 6 cm, jumlah panjang rusuk baloknya 80. Yang ditanya tinggi. Lah, beda dia. Ya, oke, nggak usah panik, langsung masukkan rumus tadi ya. Langsung jumlah panjang rusuk balok sama dengan tadi rumusnya 4P tambah 4L tambah 4T. Oke. Nah, masukkan nilai yang sudah dikasih tahu. Oke. Nah, dapatlah hasilnya. Tinggi baloknya 6 cm ya. Miss rasa tidak perlu dijelaskan, mungkin kamu sudah paham ini cara mencarinya. Oke, langsung